Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin dari percabangan, sekarang ke perulangan. Dua yang kemarin dengan yang perulangan itu yang bakalan sering sekali dipakai nanti ketika membuat aplikasi sesungguhnya itu bakalan sering banget dipakai. Nah, yang sekarang materinya adalah perulangan. Perulangan ada dua jenis. Yang pertama adalah perulangan dengan while. Ini saya catat di sini ya. Menggunakan while. Nah, while itu bedanya while sama for. Mungkin jelasin while dulu ya. While itu adalah suatu instruksi yang akan berhenti jika keadaan berubah menjadi kondisi tertentu. Jadi thresholdnya daripada perulangan while itu adalah berhenti ketika kondisi yang diset sudah tercapai. Jadi sepanjang proses di dalam perulangan tersebut kondisinya akan terus berubah, dan ketika kondisi yang terakhir itu sudah tercapai maka perulangannya akan berhenti. Itu perbedaannya dengan for. Kalau for itu kita udah set range-nya berapa, dari berapa sampai berapa, data berapa sampai data berapa, sehingga kita sudah bisa mengetahui seberapa banyak perulangan yang akan terjadi. Tapi kalau while, kita tidak tahu berapa pengulangan yang terjadi, tapi sepanjang perulangan itu akan ada increment atau decrement yang berlaku, ada kenaikan atau penurunan yang berlaku, yang akan terus-terusan ditambah sehingga mencapai suatu keadaan tertentu yang akan menjadi batasnya, seperti itu. Memastikan sudah terekam. Oke. Formatnya while sepertinya sudah ada di modul ya. Saya belum cek juga modul ya. Kita bikin contoh ya. While itu formatnya adalah while, kemudian kondisinya yang kondisi yang true. Jadi misalnya while i lebih kecil daripada 10, maka print i. Maka print i. Nah, ini adalah format while cuman seperti ini sebenarnya. Jadi kondisi ini, jika selama kondisi ini akan masih memenuhi atau masih true, maka yang di bawahnya akan dilakukan. Nah, namun kondisi ini kan akan terpenuhi jika ada perubahan di dalam sini kan. Jadi kita set dari awal. While i sama dengan lebih kecil 10. Kita set awalnya, inisialnya adalah i sama dengan 1. Nah, untuk mencapai i sama dengan i lebih kecil dari 10 kan berarti harus ada perubahan di dalam sini. Makanya biasanya di dalam di dalam while itu ada increment ataupun decrement yang di set. Misalnya gini ya, i sama dengan i plus 1 ya. Atau gampangnya lu segini deh. Ini berarti i ditambah sama dengan 1. Nah, ini namanya increment. Seperti ini. Nah, jadi bagaimana ini bekerja adalah i yang kita punya di awal adalah sama dengan 1. Nah, jika i sudah memenuhi kurang dari 10, maka i akan dilakukan. Maksudnya print i ini akan terus-terusan dilakukan jika kondisinya adalah ini true. Berarti kondisinya adalah i lebih kecil dari 10. Jadi ketika dia sudah reach 10, maka ini tidak akan dikerjakan lagi, perulangannya berhenti. Maka daripada itu akan ada increment di sini, bisa increment maupun decrement. Bisa dua-duanya. Nah, coba kita run ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, i-nya pertama 1. I1 lebih kecil dari 10, iya, maka 1 di print. Kemudian i ditambah dengan 1 lagi, jadi i-nya 2. Ditanya lagi, apakah i masih lebih kecil dari 10? Jika iya, berputar terus sampai dengan
mencapai yang terakhir adalah I sama dengan 10. I sama dengan 10 ini adalah false. Jadi dia tidak lakukan. Maka daripada itu printnya akan berakhir di 9 seperti itu. Nah, sebenarnya pada dasarnya apa sih perulangan itu? Perulangan itu sebenarnya kan hanya melakukan sebuah instruksi yang sama berulang-ulang. Jadi ini print akan dilakukan berulang-ulang sebanyak sekian kali seperti itu ya. Kira-kira itulah dasarnya perulangan. Jadi sebenarnya instruksi ini adalah kita tuh sedang melakukan hal ini. Kita sedang melakukan hal ini. Nah, kebanyakannya 10. Anggap aja 5 ya. Seperti ini. Nah, kita tuh sebenarnya sedang melakukan ini, namun kita peringkas menjadi suatu loop karena instruksinya sama. Jadi print itu hanya diulang berkali-kali dengan instruksi yang sama. Maka daripada itu nggak hanya print ya, nanti bisa jadi ini komputasi, bisa jadi instruksi if dan yang lainnya, tapi instruksi yang sama dilakukan berulang-ulang sebanyak sekian data yang sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti itu namanya for. Namanya perulangan. Baik itu menggunakan while maupun menggunakan for. Kemudian apalagi ya contohnya while ya. Sebentar. Oke, nanti mungkin kita akan ketemu lagi di contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke for. Sudah mana sih? Oke, sampai sini. Kita masuk ke for. For itu ada beberapa jenis. Oke, ini ada satu contoh nih. Untuk masuk langsung ke for aja ya. Nah, bagaimana dengan for? Kalau for itu adalah suatu perulangan yang sudah kita kasih batasnya duluan. Jadi berapa kali dia akan diulang, dia akan mulai dari berapa sampai berapa, itu sudah kita set dari awal. Beda dengan while. Kalau while itu kita membebaskan si looping itu bekerja sampai mana. Ketika itu sudah mencapai titik tertentu, maka dia akan berhenti dengan kondisi tersebut. Seperti itu. Kalau for, kita sudah men-set dia akan berhenti di mana. Contohnya, nah for ini ada beberapa jenis untuk inputnya. Kita mulai satu-satu ya. Jadi for ini adalah perulangan yang sudah kita set berapa kali akan berputar gitu ya. Berapa kali akan berputar. Oke. Kali akan berputar. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Cara penulisannya adalah for i in range misalnya ini yang pertama ya. Ada beberapa jenis input for itu. Yang pertama adalah dengan menggunakan range. For i in range 10 kita akan lakukan print i. Apa maksudnya for i in range 10? For i in range 10 adalah kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali dimulai dari 0 dan berakhir di 9. Jadi kalau kita tidak mengset awalnya, kita akan membuat perulangan hanya 10 kali, berarti itu artinya adalah perulangan 10 kali berarti nilainya mulai dari 0 sampai dengan 9 berarti. Nah, jika kita print, maka akan seperti ini. Jadi, mulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, bagaimana jika kita ingin
mengeset mulainya pengennya dari 1, nggak pengen dari nggak pengen dari 0. Berarti kita bisa menggunakan for i in range 1 sampai dengan misalnya berakhir di 10. Kita mau mulai 1 dengan berakhir 10. Berarti kalau berakhir 10 batasnya adalah di 11. Seperti ini. Nanti ini akan banyak dipakai di indexing juga. Coba ini ya. Oke. Nah, jadi kalau dia input range-nya hanya 1, berarti ini adalah sejumlah 10. Sejumlah 10 perputaran yang akan dilakukan. Jika kita masukkan inputnya adalah 2, berarti ini adalah mulai dari sini sampai dengan sini. Sampai dengan sini, yang 11 ini adalah kita anggap aja meletakkan tembok di 11. Maka 11 tidak akan diikutkan, akan berhenti di 10. Gitu. Jadi ini adalah yang 2 input. Kalau yang 3 input, for i in range, misalnya kita pengen 1, 13, 20. Seperti ini. Nah, apakah maksudnya ini? Maksudnya adalah, kita lihat ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi ini maksudnya adalah mulai dari 1, berakhir di 13, atau temboknya ada di 13, kemudian 2 ini adalah stepnya. Jadi 2 itu adalah langkahan. Pertama 1, kemudian langkahan 2, berarti yang berikutnya adalah 3, langkahan 2 lagi, berikutnya adalah 5, dan seterusnya. Jadi kalau 3 input seperti ini, inputnya pertama mulai dari berhenti di dan step. Ini kalau 3 input seperti ini. Nah, balik lagi nih ya ke atas. Apa sih i ini? Nah, jadi sebenarnya kalau kita jabarkan ini, intinya adalah i ini berisi sekian data ini. Jadi sebenarnya kalau ini dijabarkan tanpa dalam bentuk for, i itu isinya adalah sekumpulan data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian i ini adalah segini. Kemudian ini akan dilakukan print ke bawah. Jadi for i in range 10, range 10 itu adalah berarti i-nya adalah ini. Jadi i yang pertama adalah 0. I yang kedua adalah 1. I yang ketiga adalah 3. Dan seterusnya. Boleh nggak i-nya diganti? Boleh. Mau diganti apa aja boleh. Mau diganti K, mau diganti N, mau diganti apa boleh. Tapi i ini memudahkan. For i range seringnya dipakai i. Kenapa? Karena i itu menandakan indeks daripada sekelompok data. Jadi range 10 ini adalah sebenarnya adalah kelompok data seperti ini. Begitu juga dengan ini, range 111 itu adalah berarti 1, 2, 3 sampai dengan 10. Begitu juga dengan ini. Seperti itu yang akan diulang sebanyak dari panjang datanya ini dan dilakukan print. Gitu. Kemudian apalagi? Itu sudah. Sebenarnya for loop ini tidak banyak materinya, tapi nanti aplikasinya banyak sekali. Oke, sekarang break dan continue. Nah, kalau namanya perulangan atau perputaran kan ada kemungkinan di satu waktu. Cek dulu masih ngerekam ya. Ada kemungkinan di suatu waktu kita mau memberhentikan atau mau mengeskip. Jadi pengennya dalam satu range data itu jika ketemu kondisi sekian maka itu dilewatkan aja tapi perputarannya tetap jalan. Atau jika mengalami kondisi seperti ini maka pengennya perputarannya berhenti. Jadi kita punya range pengen berputar berapa kali, tapi jika ada satu keadaan terpenuhi maka itu akan berhenti. Nah, itu bisa menggunakan
namanya instruksi break. Instruksi break. Oke, jadi break itu adalah kita berhenti ketika mencapai sesuatu. Nanti biasanya di sini ada percabangan ya, percabangan di dalam perulungan. Mencapai sesuatu. Oke, kita cobain. Misalnya for i in range 1,6, ini berarti datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena berhenti di 6. Kemudian if i sama dengan 3, maka break. Lalu kita bikin instruksi print di dalam for-nya, sama seperti percabangan kemarin. Apapun yang menjorok ke kanan berarti ini adalah milik for-nya. Jadi apa saja yang menjorok ke kanannya lagi berarti milik if-nya ini. Jadi kalau ini saya taruh di sini berarti ini adalah milik for-nya, bukan milik if-nya. Seperti itu. Di print inside loop. Adalah i-nya. Oke. Kemudian kita mau memberikan tanda print inside. Oke. Nah, kita coba run ya. Oke. Jadi ada sebuah data 1 sampai dengan 6. Berarti datanya kalau dijabarin seperti ini. Mana? Dijabarin seperti ini berarti datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 akan diputar diulang 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali dengan instruksi ini. Nah, pertama i kita adalah, kalau kita bikin datanya seperti ini, i kita adalah yang pertama 1. Apakah 1 sama dengan 3? Jika tidak, prinsip dari percabangan, jika ada sebuah if itu tidak memenuhi, maka akan langsung di skip. Kita akan langsung skip ini, maka akan masuk ke sini. Jadi jika i tidak 1 berarti langsung ke sini, print inside loop adalah 1. Kemudian putar lagi. Ini belum selesai ya. Ini tidak akan langsung dilakukan karena ini belum selesai. Perputarannya belum selesai. Putar lagi, yang kedua adalah 2. Apakah 2 sama dengan 3? Tidak. Berarti ini di skip. Maka di print inside loop 2. Putar lagi 3. Apakah i sama dengan 3? Iya. Kalau kondisinya memenuhi maka ini dilakukan. Nah, ini dilakukan. Isi if adalah break. Break itu adalah memberhentikan perulangan walau dalam keadaan masih bisa berputar, seperti itu. Maka karena di break, seluruh daripada ini tidak dilakukan lagi. Seluruh daripada for perputaran tidak dilakukan lagi, maka yang di print adalah yang terakhir ini. Seperti itu. Itu adalah instruksi break. Kemudian kita coba namanya continue. Ya, kita ini aja. Sekarang adalah continue. Continue itu instruksinya adalah akan di skip. Jadi jika ditemukan continue maka keadaan tersebut akan di skip. Kita coba nih dengan kondisi yang sama tadi, tapi breaknya kita ganti dengan continue. Oke, kita run ya. Oke, baik. Hasilnya adalah 1, 2, 4, dan 5. Berarti 3-nya hilang. Jadi datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jika i adalah 3, maka di continue. Berarti jika ditemukan i-nya adalah 3, maka akan di skip dan perputaran akan dilanjutkan.
Seperti itu. Jadi kita punya satu apakah sama dengan 3? Tidak, berarti ini satu ini tidak dilakukan. Maka print ini 1, 2, tidak, berarti ini tidak dilakukan. 1, 3, iya, berarti ini dilakukan. Ini dilakukan. Ini tidak dilakukan. Karena dia continue. Jadi apapun yang di bawah ini, itu di skip. Total lagi 4 dan seterusnya. Maka ini adalah hasilnya. Seperti itu. Itu continue. Kemudian apa lagi ya? Batches number. Oke, kita coba ke beberapa aplikasi ya. Beberapa aplikasi. Misalnya oke ini. Oke, misalnya kita membuat sebuah program. Apa ini? Program apa ini? Contohnya, while true, jika keadaannya true, maka word sama dengan input string ya. Masukkan sebuah kata. Seperti ini. Untuk masukkan sebuah kata untuk keluar dari perulangan. Oke. Misalnya if word sama dengan exit gitu ya. Maka break. Jika berhasil, kita tuliskan print sekarang. Oke. Baik, ini adalah sebuah program. Kita disuruh memasukkan data dalam bentuk input dari keyboard, yang nanti data word-nya itu dalam bentuk string, karena saya tidak merubah apapun di sini, masih string. Kemudian kita memberikan satu kata kunci exit yang akan bisa mengeluarkan dari perulangan. Kita cobain ya. Oke, kita memasukkan sebuah kata keluar dari perulangan. Kita cobain Ratna. Ternyata masih belum keluar. Kita cobain lagi misalnya buku. Ternyata belum keluar juga. Kita masukin lagi meja. Ternyata belum keluar juga. Apa kira-kira kata kunci untuk bisa keluar dari perulangan? Jika kita katakan exit, maka perulangan berhenti. Seperti itu. Ini adalah aplikasi dari penggunaan while. Saya kasih section dari sini. Seperti itu. Aplikasi gitu ya. Aplikasi. Oke. Ini salah satu contoh penggunaan daripada while. Jadi jika kondisi ini true, maka ini terus-terusan dilakukan. Jika kondisi ini sudah false, maka akan jika kondisi ini true, while true. Jadi ini sebenarnya kalau tidak dikasih if break, ini akan menjadi infinite loop. Jadi akan berputar terus menerus karena kita bikin kondisinya adalah while true. While true berarti kita harus memberikan batasan bagaimana jika dia false kan. Di sini tidak ada bagaimana jika dia false. Yang ada adalah ketika itu dimasukkan maka kita akan mendapatkan break. Jadi ini kalau ini nggak ada, break yang nggak ada, berarti ini semacam infinite loop, yang akan terus-terusan berputar tanpa ada kondisi berhentinya. Oke, kemudian ke contohnya lagi ya. Oke, sekarang for. Contoh kata for. Contoh passive for. Misalnya for letter in word.
Oke. Nah, ini yang saya bilang tidak semua harus i, tapi kalau selama apa yang kalian ganti for apanya itu adalah kalian mengerti, silakan. Tapi kalau biasa dalam bentuk angka, i itu biasa digunakan untuk menandakan indeks. Oke, for in user word. Oh, inputnya mana? Udah nanti aja. If letter dot upper in, kemarin udah belajar ya, in a i u e e o nah gini ya, capital. If in a i u e o, maka akan di continue. Oh iya, Python itu sensitive case ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman meletakkan, kayaknya kita belum belajar itu. Di suatu saat akan saya ulang lagi. Pembentukan variabel adalah jika kita bikin A-nya kecil dengan A-nya besar, itu adalah dua variabel yang berbeda. Begitu juga dengan instruksi-instruksinya, semuanya sensitive case namanya. Oke, kita cobain ya apa yang kira-kira terjadi di sini ya. Sebelumnya kita masukin input user word-nya. User word sama dengan input masukkan sebuah kata. Masukkan sebuah kata. Ya, seperti ini. Taran dulu ya. Masukkan sebuah kata. Terapkan. Error. For letter in words. For letter upper. Oh, ini harusnya ada input. For letter in user word. If letter upper in, continue. If print letter upper. Ini ada satu kondisi yang hilang. Oke. Jadi program ini adalah ada input sebuah kata. Nah, kata tersebut ada di dalam sebuah variabel namanya user word. Nah, untuk setiap di sini artinya adalah untuk setiap huruf di dalam user word, jika user word itu ada a, i, u, e ataupun o, maka di skip gitu. Jadi jika ada a, i, u, dan o, jika ada a, i, u, e, dan o, maka di skip dan di print selain daripada itu. Seperti itu. Seperti itu adalah contoh dari programnya. Kemudian apa lagi ya? Ada sebenarnya penggunaan while else dan for else. Kita coba ya jelasin sedikit. While else sama for else. While else, oke. Ntar cek dulu apakah masih merekam. Oke, masih. Oke, kita bikin while else sama for else. While else. Ini ya. Oke, kapankah kita menggunakan while else? Sebenarnya jarang dipakai. Jarang sekali. Jadi misalnya contohnya i sama dengan 1. Kemudian while i
lebih kecil dari 5. Maka print I. Kita bikin incrementnya adalah I plus sama dengan 1. Incrementnya sama dengan 1, terus kita kasih else. Else print else I. Oke. Apa yang terjadi jika ada else seperti ini? Kita coba run ya. Oke. Jadi kita abaikan dulu else-nya. Yang pertama kita lihat dulu while-nya. While-nya adalah kondisinya akan berhenti jika I lebih kecil daripada 5. I-nya awalnya adalah 1, berarti kemudian ditambahkan 1, ditambahkan 1. Jika dia sampai dengan 5, I-nya sampai dengan 5, maka ini tidak akan dilakukan. Nah, jika ini tidak dilakukan, maka ini akan dilakukan seperti itu. Makanya kita bikin ada kata-kata di sini, I-nya yang di dalam else adalah 5. Jadi kondisi else adalah kita pengen ada satu nilai tetap di dalam perputaran tersebut, namun dia tetap terbawa dalam perputaran tersebut, namun dia tetap bukan merupakan threshold daripada ini. Tapi kan kita tetap masukkan. Jadi misalnya contohnya kita pengen hasil datanya itu tetap 5 misalnya gitu, tetap 5. Dengan 5-nya yang terakhir itu adalah margin yang tidak akan dipakai misalnya gitu. Nah, itu kita bisa melakukan ini seperti itu. Kemudian ada satu lagi for else. Sama sebenarnya seperti ini juga. For I in range 5 print I. Else print else di copy aja, else I seperti ini. Oke, keren ya. Oke, nah ini datanya 5 adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, batasnya adalah 4. Maka setelah dia 4, dia tidak dilakukan lagi. Setelah dia sudah ke 5 tidak dilakukan lagi, maka yang terakhir adalah 4, maka di print ke sini. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Ini nanti saja. Oke. Mungkin kalau materi sudah sampai situ saja. Minggu depan kita sudah masuk list yang lebih banyak lagi. Jadi ini lebih ke logika ya, dan aplikasinya for ini banyak sekali. Jadi saya mohon untuk teman-teman sangat memahami cara penggunaannya, while juga cara penggunaannya, karena nanti aplikasinya bisa jadi nested for di dalam nest, for di dalam for di dalam for di dalam for, ada if di dalam for dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman tidak begitu paham, akan susah nanti untuk memahaminya. Mungkin untuk yang pertama sampai situ dulu biar uploadnya nggak terlalu banyak. Terima kasih. Kita lanjut ke video contoh soal ya.